Alhamdulillahilladzi qadara alaina fi hadhihi al-haflatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa kembali sakumaha biasa urang sok rutin sejak taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ku pelantaraan belajar tahsinul Quran anu mana pang mudah-mudahan belajar urang sadayana ku Allah cing dipasihan kalancaran sehingga urang sadayana kalebetkeun ahli ilmu di payunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan Al-Qur'an anu dibaca ku urang cing janten syafaat ke di yaumil kiamah kang urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaacan neraskeun kana hanca anu sakumaha direncanakeun janten kalaresan dina wengi ayeuna malam Kamis sakumaha anu direncanakeun dina waktos malam Salasa janten insyaallah urang ngabahas hukum dasar cara baca Al-Qur'an. Nah, di hukum tajwid ya, hukum tajwid atau yang dinamakan dengan tajwid sebetulnya ada 3 komponen. Yang pertama makhraj, yang kedua sifat, yang ketiga hukum. Nah, untuk malam ini kita akan belajar khusus ahkamul huruf atau yang disebut dengan hukum huruf. Nah, hukum huruf sebagaimana yang pada umumnya sudah tahu, jadi identik kepada hukum nun sukun yang disebut dengan idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kemudian ahkamul mad yang seperti mad arid li sukun, mad jaiz munfasil, kemudian mad wajib, kemudian ada lagi mad lazim dan lain sebagainya. Nah, dari semua hukum, nah kita akan mengambil cara yang simpel. Biasanya penyampaian pemaparan terperinci dulu, baru di akhir kesimpulan. Nah, kita langkahnya jadi terbalik. Kita simpulkan dulu dari semua hukum apa yang dasar yang harus kita pahami, ya. Dari semua hukum yang pada umumnya sudah tahu, jadi ada 5 yang harus dikuasai oleh seorang pembaca Al-Quran, khususnya para pemula. Anggap kita itu adalah seorang pemula yang belajar hukum. Jadi ada 5 poin. 1, harus mampu membedakan panjang dan pendek. Nah, nanti per masing-masing nanti dijabarkan apa isi dari membedakan panjang dan pendek. Yang kedua, seorang pembaca Al-Quran harus mampu menguasai hukum tasdid. Jadi bagaimana cara membaca huruf ketika bertasdid, ya. Nomor ketiga, qalqalah. Jadi ada huruf ketika sukun, ada yang dipantulkan, ada yang tidak. Nah, identik seorang pembaca dilihat lemah atau kuatnya penguasaan terhadap bacaan Al-Quran dilihat dari hukum sukun. Kalau hukum huruf yang sukun tidak seharusnya, yang seharusnya dipantulkan malah tidak, yang tidak dipantulkan malah mantul. Nah, ini harus dikuasai materi qalqalah, ya. Yang keempat, hukum
nun sukun. Hukum nun sukun. Hukum nun sukun yang tadi sebutkan ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, kebanyakan orang secara materi tahu mana yang disebut dengan idhar, mana yang disebut dengan idgham, mana yang disebut dengan iqlab, mana yang disebut dengan ikhfa. Masalah terbesarnya adalah cara membacanya. Nah, nomor 5, hukum mim sukun. Nah itu, hukum mim sukun pun sama. Kebanyakan orang tahu. Jadi yang disebut dengan mim sukun itu ada 3, ada ikhfa safawi, idgham mutamasilain atau idgham mimi, kemudian ada idhar safawi. Nah, yang jadi masalah terbesar bagaimana cara bacanya. Itu. Maka dari semua poin 5 ini, cara baca bisa disimpulkan lagi. Dari ini kan panjang dan pendek. Kemudian dari ini ada dikerucutkan lagi 2 cara prakteknya. Ditahan, dan tidak ditahan. Maka ada seorang yang cerdas mengeluarkan suatu metode, ada ayu-ayun mana tahan, Abu Rabani. Jadi seperti nudi ayun anu panjangna dzalikal kitabu, itu untuk membedakan panjang dan pendek. Dan untuk praktek yang keempat poin ini, mana yang ditahan, mana yang tidak. Maka ada bahasa nanti ayu-ayun mana tahan. Nah, kalau disimpulkan cara baca 30 juz dari Al-Quran, cara bacanya cuman gitu. Mana nu panjang, mana nu pendek, mana nu ditahan, mana nu teu. Ngan 2 poin eta. Ngan masalah nama yang harus dipelajari, mana yang harus ditahan, mana yang tidak. Mana yang harus dipanjangkan, mana yang tidak. Nah, jadi kalau disimpulkan secara ini ada 5 poin dasarnya. Terus cara prakteknya ada 2, panjang pendek, ditahan dan tidak ditahan. Nah, nanti dari perhukum ini, dari per poin ini kita bahas secara hukumnya dan prakteknya ditahan atau tidak. Itu. Nah, kalau dijabarkan akan meliputi semua hukum yang tertera di buku tajwid pada umumnya. Membedakan panjang pendek. Yang disebut panjang adalah ahkamul mad, hukum mad. Mad itu dibaca panjang, seperti mad arid li sukun, majaz itu per masing-masing nanti ada pengertiannya. Tapi secara kesimpulan bacana panjang atau ente atau pendek. Kan masalah panjang engke namanya rupa-rupa. Ada beberapa poin deui. Nah, tapi kalau disimpulkan seperti ini. Untuk sementara rada kagambar ya, rada kagambar. Jadi urang teu kadah rada repot-repot, mate banyak. Geuning hukum nun sunte kebanyak, entong waka kitu. Emot anu 5 poin ieu heula, secara simpel heula. Nah, baru kita bahas satu-satu. Untuk membedakan panjang pendek mungkin sudah pada tahu. Nah, untuk awal jangan dulu ke nama. Apakah itu mad tabi'i, mad badal, mad jaiz munfasil, entong waka ngemutan nama. Jangan dulu memikirkan nama. Rumusnya sebetulnya simpel. Ada yang menyebutkan 3 untuk membedakan panjang pendek, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 6. Nah, dasarnya adalah dari huruf mad. Huruf mad ada berapa? 3-nya. Alif sukun, wawu sukun, ya sukun. Ayalah muncul bahasa santri menyebut disimpan teh awi sebenarnya. Awi. Jadi maksud awi teh adalah alif, wawu, ya. Tapi dengan catatan si alif wawu ya ini tidak boleh berharokat. Harus sukun. Tidak boleh ada fathah,
tidak boleh ada kasroh, tidak boleh ada domah. Begitupun dengan huruf wawu dan ya. Catatan kedua, itu catatan pertama, alifnya harus sukun, wawunya harus sukun, ianya harus sukun. Catatan kedua, ini harus atau bisa melahirkan bacaan kalau disandingkan dengan harokat sebelum. Harokat sebelum itu adalah tanda bacanya. Kalau alif sukun harus berada sesudah fathah. Lamun cek istilah bahulama jabar. Ya. Kalau wawu sukun harus berada sesudah PS. Nah, sekarang mah domah. Kalau ya sukun harus berada sesudah JR. Kasroh. Nah, huruf apa yang harus dikasih fathah? Huruf apa yang harus dikasih domah? Huruf apa yang harus dikasih kasroh? Huruf apapun. Jadi bisa ba, kemudian sampai ya, huruf apapun. Yang dilihat bukan huruf sebelum, tapi harokat sebelum. Ya, misalnya ini ba, boleh ta, boleh jim, boleh. Yang dilihat sebelum alifnya bukan hurufnya, tapi harokatnya. Yang dilihat sebelum wawu sukunnya bukan hurufnya, tapi apanya? Harokatnya. Huruf apapun itu. Begitupun dengan ya sukun, yang dilihat, yang menjadikan bacaan panjang bukan hurufnya, tapi harokatnya. Ambil kita contoh, ini adalah huruf ba, ini huruf ba, ini huruf ba. Jadi dibaca ini bi, gitu. Nah, bagaimana kalau catatan yang pertama gagal? Catatan pertama kan harus sukun. Misal inilah berharokat. Jadi panjang atau tidak? Nah, gitu. Jadi gagal panjang. Kenapa? Karena alifnya tidak sukun. Jadi catatan yang pertama, huruf madnya yaitu alif, wawu, ianya harus sukun. Catatan kedua itu harus disandingkan dengan harokat sebelum. Tapi harokat sebelumnya itu dalam cek bahasa santri mah kudu boga balad masing-masing. Mun fathah jeung alif, lamun domah jeung wawu, lamun kasroh jeung ya. Kumaha lamun baladna pahili? Contoh, ini huruf ba, ini wawu. Dibaca bau. Jadi panjang atau tidak? Tidak. Nah itu, maka catatan yang kedua itu harus semestinya. Jadi tidak boleh ditukar-tukar. Nah itu. Nah, rumus untuk membedakan panjang dan pendek tanpa memikirkan nama dulu 30 juz dengan sakieu. Mata kelamun teh mah masih keneh pahili macana asa kacida. Ya, da rumus dengan tilu. Maka lamun baca Quran masih keneh pahili, panjang jeung pendek asa kacida. Itu. Terus ada yang membicarakan rumus membedakan panjang dan pendek adalah ada 6. Masalah 6 dina fathah bertemu alif mati ini disamakan dengan fathah berdiri. Misalnya ada huruf ba tapi harokatna teh itu. Nah ini fathah berdiri sama dengan fathah bertemu alif mati. Ya. Yang kedua domah. Domah biasanya berbentuk seperti angka 9, ia berbentuk seperti angka genep. Jadi domah dibalik lamun ceuk bahasa kasar nama. Nah itu harus dibaca panjang. Aya oge lamun kasroh. Kasroh berdiri itu sama dengan kasroh bertemu ya mati. Maka dijadikan poin 1, 2, 3, 4, 5 genep. Untuk membedakan panjang dan pendek kan sakitu-kitu harus tidak ada kurang, tidak ada lebih. Gitu. Menjadikan poin 3 fathah berdiri atau fathah bertemu alif mati atau fathah berdiri, domah bertemu wawu mati atau domah terbalik, kasroh bertemu ya mati atau kasroh berdiri. Jadi kalau kita mau mengajarkan ke anak tentang waka bahasa yang tinggi-tinggi seperti ini dulu. Gitu. Itu untuk membedakan panjang dan pendek.
Untuk sementara pirakulah eta pada paham. Ngan ku sabab ieu mah supaya penyampaian rada bertahap, jika kieu we. Punten-punten lain jika muatan ka budak. Nah itu untuk membedakan panjang dan pendek. Nanti akan berkembang dari penjabaran seperti ini, namanya apa? Harokatnya apakah harus 2 atau lebih? Nah baru asli nama seperti kieu heula. Contoh, kita ambil contoh. Ja, fathah bertemu alif mati. Panjang pendek? Jaun. Fathah bertemu alif mati kan asalam kieu heula. Ya, panjang atau pendek? Cuman yang membedakan takaran harokat nanti. Ini mah 2, ini 6. Ini 2 ada, ini 6. Kenapa? Nah mungkin nanti di bahasan selanjutnya. Jadi setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya mah aslina seperti misalnya ada yang disebut dengan mad arid lisukun. Go filun contoh. Go filuna. Disebut mad arid lisukun asalna mad asli heula. Naon mad aslina? Domah bertemu waw mati. Ya, asalna mah nu jadikeun panjang teh karena domah bertemu waw mati dulu. Ini jangan dulu dipikirkan. Dah lamun teu kieu heula moal batak panjang. Jadi aslina teh tina rumus nu tadi teh heula. Gitu. Jadi rumusna teh untuk sementara mah nu tilu tadi heula atuh nu genep. Itu melahirkan bacaan panjang. Nanti pernama ini masing-masing dibahas satu persatu. Tapi harus dikuasai dulu materi yang tadi. Jadi untuk membedakan panjang pendek cukup memahami 6 hal atau 3 hal. Fathah bertemu alif mati atau fathah berdiri, kasroh bertemu ia mati atau kasroh berdiri, domah bertemu waw mati atau domah terbalik. Itu cukup untuk sementara. Nah itu, nah nanti kan ada 5 poin baru 1. Nah nanti pertemuan berikutnya membahas hukum adalah poin kedua. Terus setelah itu poin ketiga. Nah, terus setelah beres kelima poin itu kita bahas satu persatu yang terdapat di panjang pendek itu apa aja. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad far'i nanti dipecah lagi jadi berapa belas. Nah eta nu matak puyeng nama. Tapi sebetulnya untuk secara praktek masih panut tadi weh. Lamun zigah nu tilu tadi baca panjang. Lamun tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi berarti pendek gitu. Mata lamun baca Quran masih kena pahili panjang pendek asa kacida. Darumus nage kan seperti nanti lu. Perbandingan anak ketika misalnya masih orang dalam tahap belajar cukup memikirkan yang sudah dibahas. Jangan dulu memikirkan nun sukun, mim sukun, tasdid ataupun qalqalah, cukup fokus di panjang pendek. Meskipun baca terbata-bata misal bismillah, panjang pendek gitu. Ingat-ingatlah meskipun ya dina kasar kudu buka heula rekaman bahasa eta. Jadi orang tidak apal terbaca pendek mending kitu dibanding lancar barjing salah. Ibaratna logikana mending lumpat ti babaranting suku nyeri mending keneh anu henteu lumpat bari terbata-bata bari mikiran itu bener henteu. Seperti anu motor ngebut bari tubrukan mending keneh anu lalaunan bari lurat reret. Tapi benar. Nah, baca Quran pun seperti itu. Tapi dengan perlahan, dengan sering insya Allah ku Allah dia bakal dituntun dengan sendirinya akan lancar. Ngan kapan lancarna wallahu a'lam. Eta mah rahasia Allah. Ngan cek cenah. Lain cek cenah kita saha jalma anu usahana rada keras Allah ge bakal nyaimbangkeun jeung usahana. Lamun teh mah meureun kumaha Allah nu kedua meureun aku deui barena teh. Nu getol akur. Nah gitu maka
barang siapa yang sungguh-sungguh, eta kembalikan eta. Maka urang tong putus harapan, tong eta keun wewe geus kolot oge. Masih kena panjang pendek teu masalah. Nah, sementara sapertos kitunya. Jadi ada 5 poin dulu. Nanti kita jabarkan per masing-masing. Meskipun sudah tahu, sudah paham, ini sifatnya pengulangan. Mudah-mudahan aya manfaat sareng barokah kang urang sadayana. Dan kema mentos biasa mah teu aya nu maca Quran mikir. Ya teu idgham naon. Ya teu da geus biasa mah ku Allah geus dituntun. Cara praktek teh geus biasa seperti urang lempang. Ka rumah eueuh nu mikir, itu belok kanan atau belok kirinya. Karena geus biasa bari ngalamun ge teu nabrak pantok. Bahkan sileungeun ge refleks, muka pantok bari jeung mikir bari jeung telepon oge. Karena sudah biasa. Nah, lain mungkin begitupun dengan membaca Al-Qur'an karena sudah biasa benar tanpa memikirkan hukum-hukum pun akan benar. Itu maka dibiasakan dulu, rapihkan dulu bacaan. Sebetulnya sebelum jangan dulu menghafal dah. Wajib dulu tahsinnya dulu baru menghafal. Tapi kita mah dua-duanya lah. Menghafal pelan-pelan dan kita rapihkan bacaan sedikit demi sedikit. Tes kapannya ini? Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح